Teman-teman, sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita salat dulu. Amin. Nah, untuk lagu pertama kita menyanyi lagu Bersamamu. Sebentar kami memulai kebaktian kami, tolong kami supaya kebaktian ini bisa berjalan dengan lancar dari awal dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, hingga Yesus dan doa amin. Ya, teman-teman, kita mau nyanyi lagu yang bisa nanti. Kita mau nyanyi lagu Bukan Terbang.
Teman-teman, kita mau sharing hati kita untuk dengar firman. Kita mau nyanyi lebih sungguh lagi. Kita nyanyi lagu Bejanama. Kekuatan di jiwamu, ketenangan batinmu, ada dalam hati aku, cahaya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini sekali lagi kita boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang bullying. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh menuntun, memimpin hari-hari kami, waktu di mana kami boleh ada bersama dengan
keluarga kami, papa, mama, adik, kakak, dan kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan kami boleh berlibur ataupun kami di rumah, dan juga kami boleh ada kesempatan berapa minggu kemarin ini kami sudah masuk ke sekolah walaupun hanya melalui daring dan online. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap studi baik kami di SMP, di SMA, dan juga ataupun kami yang kuliah dan kami yang sudah mulai bekerja. Tuhan yang kiranya menyatakan anugerah dan kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk hubungan kami dengan teman-teman, hubungan kami dengan saudara-saudara, bahkan dengan keluarga kami. Biarlah kami boleh menghargai, kami boleh menghormati, mengasihi setiap mereka sama seperti Tuhan boleh mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini di mana kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah bullying, ya. Seperti yang kita tahu sama-sama bahwa istilah ini menjadi satu istilah yang trending atau istilah yang cukup sering kita dengar baik di media sosial atau media massa, ataupun itu bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana kita bisa menghargai sesama kita, teman-teman kita, dan bagaimana kita sebagai orang Kristen boleh menilai atau melihat sesama kita sebagai ciptaan Tuhan. Mungkin teman-teman juga pernah ada beberapa challenge begitu ya yang ada beberapa waktu-waktu yang kemarin, dan juga sempat itu menjadi satu hal yang booming ataupun menjadi satu hal yang trending begitu ya. Ada yang disebut sebagai Ice Bucket Challenge, lalu kemudian Mannequin Challenge. Nah, yang menarik adalah yang disebut sebagai Don't Judge Challenge begitu. Don't Judge Challenge ini konon katanya orang itu membuat video mukanya dijelek-jelekin begitu, lalu kemudian setelah beberapa detik kemudian dia tampil menjadi orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang nice, kira-kira begitu. Nah, konon katanya Don't Judge Challenge ini adalah satu video ataupun satu gerakan anti bullying, supaya orang itu tidak melihat temannya, melihat sesamanya, lalu kemudian dia menjadi orang yang menghina ataupun menjelek-jelekan temannya itu. Nah, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Ya, sebenarnya ada berbagai macam hal yang dinasehatkan di dalam Alkitab, tetapi kita coba lihat beberapa saja ya. Dari Amsal 11 ayat yang ke-12. Amsal 11 ayat yang ke-12 ya. Teman-teman bisa buka Alkitabnya, lalu kemudian lihat dan kita baca sama-sama ya. Amsal 11 ayatnya yang ke-12 ya. Bunyinya demikian ya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Ya. Siapa yang menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai itu berdiam diri. Nah, pertanyaannya adalah apa itu bullying? Ya, kita sering dengar istilah bullying, atau mungkin kita ngalamin bullying itu sendiri, mungkin dari teman-teman kita, atau mungkin dari saudara kita, atau mungkin dari orang tua kita, begitu ya. Nah, bullying itu adalah satu istilahnya kita menggunakan kekuatan atau kita menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi atau melecehkan orang lain. Jadi intinya ya, kalau dulu ya kita mungkin suka main kata-katain orang lain begitu ya. Nah, itu juga termasuk di dalamnya adalah bullying. Kenapa kita menjulukan orang tertentu itu dengan satu julukan ya? Misalnya ya, si Benny itu kita sebut sebagai si gendut misalnya gitu, atau si Joni kita sebut sebagai si botak misalnya begitu, atau si Jem kita sebut sebagai si item misalnya gitu ya. Nah, istilah-istilah atau julukan-julukan itu adalah julukan-julukan yang kita terahkan kepada orang tertentu karena ya mungkin si Benny-nya gendut, atau si Joninya memang botak, atau si Jamnya memang hitam begitu ya.
Nah, tetapi di dalam perkembangannya itu menjadi satu, bukan hanya sekedar julukan, tetapi juga merupakan satu label yang kita pakai atau kita terapkan kepada orang lain, ya. Yang itu bisa juga jadi satu label yang kasar gitu ya, atau mungkin bahasa kerennya itu jadi bahasa-bahasa yang sarkastik atau sarkasme begitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin kurang pengetahuannya, lalu kemudian kita udah mulai ngecap dia atau kasih label dia adalah si bodoh, kira-kira begitu. Nah, itu merupakan satu intimidasi, satu pelecehan, baik itu secara verbal ataupun ya mungkin bisa juga non-verbal ya. Kalau mungkin kita dulu ada geng-gengan gitu ya di sekolah gitu, lalu kemudian geng kita itu menjadi geng yang populer, lalu kemudian geng kita itu menjadi anak-anak yang banyak dan disegani, kira-kira gitu. Lalu kemudian kita mulai mengintimidasi orang-orang yang enggak populer gitu ya. Itu kan banyak ya di sekolah-sekolah ataupun di kampus-kampus terjadi yang seperti itu. Nah, itu biasanya adalah masuk ke dalam yang disebut sebagai premanisme begitu. Nah, jadi preman itu bukan hanya terjadi di terminal ataupun di jalanan, tetapi juga bisa terjadi di sekolahan, di kampus, mungkin terjadi juga di rumah ataupun di gereja juga bisa terjadi. Jadi yang namanya intimidasi, pelecehan baik secara verbal maupun non-verbal itu bisa terjadi di mana saja. Nah, jadi dalam masa-masa sekarang ini itu sudah mulai disorot, sudah mulai diperhatikan. Jadi hati-hati dengan yang namanya bullying ya. Begitu kita ketahuan kita membuli orang lain, lalu kemudian mungkin orang itu nggak senang, kita bisa dilaporkan ke polisi begitu ya. Itu bisa diperkarakan atau dipidanakan begitu. Nah, jadi istilah-istilah itu menerapkan satu slogan, satu istilah, satu kataan kepada orang lain, itu termasuk semua di dalamnya adalah bullying. Nah, yang menarik adalah begini ya. Ternyata istilah itu bukan hanya sekedar ada di dunia kita sekarang ini, tetapi juga ada di dalam dunia Alkitab. Ya, kenapa? Karena di dalam bahasa Yunani ataupun di dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab begitu ya, ataupun di dalam kebudayaan Yunani dan juga kebudayaan Ibrani, ya, membodohi seseorang atau mengatai seseorang atau memberikan satu label kepada orang lain itu sama saja itu merendahkan orang tersebut. Jadi orang itu direndahkan sedemikian rupa, bahkan lebih rendah daripada binatang gitu. Itu sebabnya Alkitab selalu melarang istilah bullying atau membodoh-bodohi atau mengatakan sesuatu hal yang kasar kepada orang lain. Itu Alkitab juga sudah melarang hal tersebut. Yang menarik adalah begini ya. Coba kita lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5. Injil Matius pasalnya yang ke-5. Saya bacakan ya. Ini berkaitan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kemarahan ataupun berbuat salah kepada orang lain ya. Matius 5 ya. Matius 5 ayat yang ke-22. Coba kita lihat ya. Saya bacakan dari ayat yang ke-21. Ya, dikatakan demikian ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, dan siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lihat ya. Jadi marah kepada orang lain itu disamaratakan dengan istilah atau dengan kasus pembunuhan. Itu yang Tuhan Yesus nyatakan. Jadi kalau kita nggak mungkin ya ngebunuh orang lain ya kan, tetapi mungkin kita pernah marah terhadap orang lain. Nah itu sebabnya istilah marah yang dimasukkan sama Tuhan Yesus itu juga pengertiannya adalah pembunuhan. Ya, jadi kita kalau mungkin zaman-zaman sekarang itu ada istilah yang namanya pembunuhan
karakter. Kalau kita marah kepada orang lain, kita marah kepada satu teman kita, atau lalu kemudian kita menjelek-jelekan teman kita kepada orang lain, itu juga termasuk di dalamnya adalah pembunuhan karakter. Nah, yang menarik adalah Tuhan Yesus menyamaratakan istilah marah kepada orang lain itu dengan yang namanya pembunuhan. Jadi kalau kita berbuat salah dan salah itu by action, kita harus dihukum. Nah, sementara kalau misalnya marah, kita hanya sekedar marah saja. Nah, yang menarik adalah kalau cuma sekedar marah saja, nah itu menjadi sesuatu hal yang bersalah dan bahkan disamaratakan dengan istilah pembunuhan. Nah, yang menarik adalah begini, sebenarnya kalimat di dalam setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, sebenarnya istilah yang dipakai di dalam bahasa aslinya, atau mungkin saya bisa kasih lihat di dalam terjemahan yang berbeda begitu ya. Dikatakan begini ya, kalau di dalam Alkitab kita, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, lihat ya, kalau di dalam bahasa yang sedikit berbeda ya, bahasa sehari-hari ya, dikatakan begini, namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada di dalam hukuman. Di dalam bahasa Inggris juga hampir sama tuh ya terjemahannya tuh ya. Barang siapa yang marah kepada saudaranya tanpa sebab, ya, without a cause. Nah, kalau kita marah mungkin ada penyebabnya. Saya marah terhadap dia mungkin karena dia berbuat salah terhadap saya. Saya marah terhadap dia mungkin karena ada satu kesalahan-kesalahan yang dia kerjakan kepada saya. Nah, kita marah ada sebabnya. Jadi lihat ya. Nah, pertanyaannya adalah marah yang gak ada sebabnya. Nah, ini marah yang kayak gimana? Nah, ini kemungkinan adalah ada orang-orang tertentu yang mempunyai emosi-emosi yang tidak terkendali, sehingga ketika dia melihat orang lain, lalu kemudian dia sedang emosi, dia marah bisa tanpa sebab. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau nyatakan. Ya, hati-hati dengan istilah atau dengan satu pengalaman yang namanya marah tanpa sebab. Itu sama saja pembunuhan. Nah, lalu kemudian dikatakan bahwa barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir. Nah, istilah kafir itu kan pengertiannya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, orang yang tidak mengenal Tuhan itu adalah kafir. Nah, tetapi dalam pengertian di sini adalah orang yang kafir itu adalah orang yang istilahnya adalah udah nggak kenal Tuhan, tidak bertuhan, lalu kemudian dia tidak beragama, tidak tahu norma, tidak tahu hukum, dan dia sama seperti orang yang bodoh, kira-kira begitu. Nah, jadinya barang siapa yang memberikan satu label kepada orang lain, dan labelnya itu adalah label yang tidak mengenal Tuhan, tidak berpengetahuan, ada kebodohan di dalam orang tersebut, itu adalah sama dengan pembunuhan. Nah, saya coba mau bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun ketika mereka itu marah, lalu kemudian mereka itu memberikan satu label kepada bangsa Israel, yaitu orang-orang yang dungu. Coba kita lihat ya, di dalam Bilangan 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Bilangan 20 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ini ceritanya tentang dosa Musa dan Harun ya, ketika mereka itu dikeluh-keluhkan atau di apa istilahnya ya, di orang Israel tuh marah-marah sama mereka karena mungkin mereka merasa bahwa orang Israel tuh merasa bahwa Musa dan Harun itu membawa mereka ke padang gurun, lalu kemudian membuat mereka itu mati kehausan, kelaparan, kekeringan di padang gurun, dan mereka minta air di situ ya. Nah, coba lihat ya, di ayat yang pertama ya dikatakan bahwa kemudian sampailah ya, Bilangan 20 ayat yang pertama saya bacakan ya. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin di dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh.
matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Lalu kemudian ayat yang kedua, ya. Pada satu kali tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Ayat yang ketiga, bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Lalu ayat 4 saya bacain ya. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Lalu pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Jadi ada kemah suci, lalu kemudian di situ ada tabut kemah suci. Lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Nah, Tuhan bilang gini sama Musa, ya, Musa, ya, kamu kumpulkan, ya, di ayat yang ke-8 tuh ya, kumpulkan umat Israel, lalu kamu katakan di depan mata mereka kepada bukit batu, supaya bukit batu itu keluarin air. Nah, terus dikatakan, demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tapi yang menarik adalah begini, yang terjadi ya, di ayatnya yang ke-10 kita lihat ya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Menarik ya perkataannya, lihat ya. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Ya. Apakah kami harus mengeluarkan bagimu dari bukit batu ini? Oh, kalimatnya tuh ditambah-tambahin sama Musa tuh ya. Mungkin karena dia udah saking marahnya sama orang Israel. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkat 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak itu dapat minum. Nah, yang salah di mana? Lihat ya, Tuhan bilang ayatnya yang ke-8. Tuhan bilang, kumpulkan umat lalu cuman ngomong doang, ya kan? Ngomong depan umat, depan mereka, supaya bukit batu keluarin air. Tapi Musa lakukan apa? Dia kumpulkan jemaah, lalu dia bilang, dengarlah kepadaku, hai orang durhaka. Bukan hanya itu, tetapi juga dia pukul bukit batu itu. Bukan sekali, 2 kali. Lihat ya. Nah, istilah durhaka itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah ye rebels. Kamu yang rebels itu apa ya? Kamu yang memberontak gitu ya. Kamu yang memberontak. Nah, yang menarik adalah begini, yang memberontak itu siapa? Tuhan suruh apa kepada Musa, tetapi kenapa Musa memberontak kepada Tuhan? Dalam pengertian gak mau dengar sama Tuhan, gak mau taat sama Tuhan. Istilah memberontak itu kan saya nggak mau lakukan yang diperintahkan kepadaku, itu kan istilahnya kan. Tetapi justru Musa katakan itu kepada orang-orang Israel yang memberontak, dan selanjutnya yang dilakukan pemberontakan itu adalah Musa. Ya. Jadi Musa disuruh kumpulkan, disuruh ngomong aja depan bukit batu, tetapi Musa kumpulkan lalu kemudian dia bilang, hai orang-orang Israel, kamu itu orang-orang durhaka, kamu itu orang-orang yang memberontak, kamu orang-orang yang gak taat. Lalu Musa angkat tongkatnya, pukul batu, bukan sekali tapi 2 kali. Lihat ya. Jadi yang memberontak ini siapa? Yang durhaka ini siapa? Nah teman-teman, akibat perkataan Musa itu kepada orang Israel, Musa dan Harun itu nggak dikasih kesempatan sama Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan.
Musa harus tinggal di luar dan hanya bisa lihat tanah Kanaan itu dari satu bukit atau satu gunung yang namanya Gunung Nebo, dan Musa mati di situ. Ya, jadi ini akibat dari memperkatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi hati-hati dengan yang namanya bibir lidah kita. Hati-hati dengan yang namanya pemikiran kita dan bahkan perlakuan kita terhadap orang lain. Ketika kita memperlakukan orang lain, mengintimidasi, melecehkan dia dengan sengaja, ada hukuman yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghargai teman-teman kita, saudara-saudara kita? Kita menghargai mereka sebagaimana mereka adalah ciptaan Tuhan. Kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang hadir dan berdiam di dalam diri kita. Juga terhadap sesama kita. Itu sebabnya kalau mau diringkaskan Alkitab kita, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, itu semuanya adalah berbicara tentang satu dan dua hal. Yang pertama adalah mengasihi Allah, dan yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Itu sebabnya Tuhan itu tidak senang dengan perlakuan atau yang namanya bullying. Ya, kita harus sama-sama belajar. Ya. Saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merefleksikan kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang saya juga sering melakukan hal yang namanya bullying. Entah itu kepada anak-anak remaja, teman-teman, ataupun kepada anak sendiri. Ya. Sering saya melakukan yang namanya bullying. Ya. Kita mesti sama-sama belajar, kita mesti sama-sama bertobat. Kita mesti sama-sama lebih menghargai, lebih menghormati, lebih mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi teman-teman kita, mengasihi papa mama kita, mengasihi saudara-saudara kita. Dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan yang boleh mengingatkan kami, Tuhan yang boleh memampukan kami supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh mempunyai cara hidup yang baik di hadapan Tuhan. Kami mau memperbaiki pemikiran kami mau memperbaiki tutur kata kami, dan juga kelakuan-kelakuan kami. Bagaimana kami boleh memperlakukan orang lain, teman-teman kami, sesama kami. Biarlah kami boleh menghargai mereka, menghormati mereka, menyayangi mereka. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa mengumpulkannya di dalam amplop, lalu mengumpulkannya ke gereja pada saat ibadah sudah dilaksanakan kembali, atau bisa mentransfer ke rekening yang di layar. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan.